Beberapa tahun yang lalu, seorang psikolog perilaku melakukan sebuah eksperimen yang sangat sederhana. Dua pria dengan penampilan, pakaian, dan lingkungan yang sama mendekati wanita di sebuah acara sosial. Satu-satunya perbedaan di antara mereka hanyalah dua kata. Hanya dua kata yang diucapkan oleh salah satu dari mereka di awal percakapan. Hasilnya cukup mengejutkan. Salah satu pria hampir sepenuhnya diabaikan, sementara yang lain dengan mudah menarik perhatian para wanita, membuat mereka tertawa, dan jelas menimbulkan keinginan agar percakapan itu terus berlanjut. Pada akhir video ini, Anda akan mengetahui dengan tepat dua kata tersebut, serta alasan psikologis yang lebih dalam, mengapa kata-kata itu bekerja pada berbagai tingkat daya tarik manusia. Tetaplah bersama saya, karena pemahaman ini berpotensi sepenuhnya mengubah cara Anda berkomunikasi. Selamat datang kembali. Jika ini adalah pertama kalinya Anda di sini, saluran ini berfokus pada satu hal utama. Memahami psikologi di balik perilaku manusia, sehingga Anda dapat hidup, terhubung, dan berkomunikasi pada tingkat yang lebih tinggi. Hari ini kita akan membahas ilmu di balik daya tarik, bukan nasihat dangkal atau trik murahan, melainkan mekanisme psikologis nyata yang membuat seseorang terasa sangat menarik dalam percakapan. Dan semuanya dimulai dari dua kata. Namun sebelum mengungkapkannya, Anda perlu memahami mengapa kata-kata itu bekerja. Karena mengetahui bahwa sesuatu berhasil tanpa memahami alasannya, ibarat memegang kunci di tangan, tetapi tidak tahu pintu mana yang dapat dibukanya. Mari kita mulai dari awal. Kenalkan Markus. Markus berusia 28 tahun, berpenampilan rapi, memiliki pekerjaan yang stabil, dan menurut kebanyakan orang, ia adalah pria yang baik. Namun setiap kali ia mencoba berbicara dengan wanita yang menurutnya menarik, selalu ada sesuatu yang terasa tidak berjalan dengan benar. Ia sering menjadi gugup dan menggunakan kalimat-kalimat umum seperti, "Bagaimana malammu?" atau, "Jadi, apa pekerjaanmu?" Para wanita biasanya menjawab dengan sopan, bahkan terkadang tersenyum. Namun tak lama kemudian, mereka perlahan akan menjauh. Markus tidak pernah benar-benar mengerti alasannya. Ia bersikap sopan, ia mengajukan pertanyaan, ia melakukan semua hal yang disarankan oleh internet, tetapi tetap saja tidak ada yang berhasil. Suatu malam, seorang sahabat dekatnya, seorang wanita, memintanya duduk dan mengatakan sesuatu yang akhirnya mengubah segalanya. Dia berkata kepadanya, "Markus, ketika kamu berbicara denganku, rasanya seperti kamu sedang mewawancaraiku. Seolah-olah aku sedang melamar pekerjaan, dan kamu hanya membaca pertanyaan dari sebuah daftar." Komentar itu sangat menyentaknya, karena jauh di dalam hatinya, Markus tahu bahwa perkataan itu benar. Ia tidak benar-benar terlibat dalam dialog. Ia hanya menjalankan sebuah peran. Perubahan bagi Markus terjadi pada malam ketika ia berhenti berusaha mengatakan hal yang benar dan mulai mengatakan apa yang benar-benar ia rasakan. Dan transformasi itu pada akhirnya hanya bermuara pada dua kata. Ada satu hal yang sering disalahpahami orang tentang daya tarik. Daya tarik bukanlah sesuatu yang sepenuhnya visual. Ya, penampilan memang berperan dalam beberapa detik pertama. Psikologi evolusioner memang mendukung hal itu. Namun perasaan tertarik yang bertahan lama, jenis ketertarikan yang membuat seseorang masih memikirkan Anda berjam-jam setelah meninggalkan ruangan, berasal dari sesuatu yang sangat berbeda. Itu berasal dari bagaimana Anda membuat seseorang merasa ketika berada di dekat Anda. Dan disinilah ilmu saraf menjadi sangat menarik. Para peneliti di Universitas Parma menemukan sesuatu yang luar biasa. Neuron cermin. Ini adalah neuron yang aktif, bukan hanya ketika kita melakukan suatu tindakan, tetapi juga ketika kita melihat orang lain melakukannya. Dengan kata lain, sistem saraf Anda secara alami mencerminkan keadaan emosional orang yang berada di hadapan Anda. Apa artinya ini dalam konteks daya tarik? Artinya, jika Anda memasuki percakapan dengan perasaan cemas, tidak percaya diri, dan terlalu fokus pada hasil, orang di depan Anda juga akan merasakannya. Secara tidak sadar,
sistem sarafnya menangkap sinyal tersebut. Tiba-tiba ia mungkin merasa sedikit tidak nyaman atau tegang, tanpa benar-benar memahami alasannya. Namun hal sebaliknya juga berlaku. Jika Anda memasuki percakapan dengan sikap tenang, hadir sepenuhnya, dan benar-benar penasaran terhadap orang lain, ia juga akan merasakannya. Neuron cerminnya akan merespons keadaan emosional tersebut. Ia akan merasa lebih santai, lebih dihargai, dan bahkan lebih bersemangat berada di sekitar Anda. Itulah sebabnya orang-orang yang karismatik seringkali tampak hampir seperti memiliki keajaiban. Mereka tidak selalu mengatakan sesuatu yang luar biasa. Mereka hanya hadir dengan cara yang membuat orang lain merasa luar biasa. Dan disinilah dua kata itu mulai memainkan perannya. Psikolog Carl Rogers, salah satu tokoh utama dalam PSI, psikologi humanistik, mendasarkan sebagian besar penelitiannya pada satu gagasan sederhana, namun sangat kuat. Manusia memiliki kebutuhan yang sangat dalam untuk merasa dipahami tanpa syarat, tanpa dihakimi, tanpa dianalisis, hanya dipahami. Rogers menyebut hal ini sebagai resonansi empatik. Ia menemukan bahwa orang-orang yang mampu menciptakan perasaan tersebut, bahkan hanya dalam waktu singkat, sering dianggap sangat menarik, dapat dipercaya, dan memikat. Tidak hanya dalam hubungan romantis, tetapi juga dalam hampir semua bentuk hubungan manusia. Jadi, apa sebenarnya dua kata itu? Kata-katanya adalah tampak. Sekarang, sebelum Anda berpikir, hanya itu saja,